Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Waalaikumsalam. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah amma ba'd. Di sini Ana Nurul Farah meminta waktu kepada Ustadz dan teman-teman untuk mempresentasikan materi yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Digital untuk Pembelajaran Membaca Bahasa Arab. Materi ini dipilih karena di era digital seperti sekarang, proses pembelajaran bahasa, terutama bahasa Arab, perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar lebih menarik dan efektif. Perkembangan teknologi ini membawa dampak besar dalam dunia pendidikan, termasuk pembelajaran bahasa. Namun, pembelajaran membaca bahasa Arab seringkali dianggap sulit dan membosankan. Karena itu, diperlukan inovasi berupa bahan ajar digital yang mampu menghadirkan interaktivitas, visualisasi, dan fleksibilitas waktu, sehingga lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik saat ini. Berdasarkan latar belakang tadi, ada 3 pertanyaan utama yang menjadi fokus pembahasan Ana. Yang pertama, bagaimana konsep pengembangan bahan ajar digital dalam pembelajaran membaca bahasa Arab? Yang selanjutnya, apa langkah-langkah dalam mengembangkan bahan ajar digital yang efektif? Dan yang terakhir, apa manfaat penggunaan bahan ajar digital terhadap kemampuan membaca bahasa Arab? Sebelum membahas lebih jauh, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan bahan ajar digital. Bahan ajar digital itu sumber belajar yang dikembangkan dalam bentuk elektronik, bisa berupa e-book, modul interaktif, video pembelajaran, ataupun aplikasi belajar. Dalam konteks pembelajaran membaca bahasa Arab, bahan ajar digital membantu siswa untuk tidak hanya melihat teks, tapi juga mendengarkan pelafalan, memahami makna, dan berlatih secara mandiri. Jadi, bahan ajar digital di sini bukan sekedar file PDF, tapi media interaktif yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar. Adapun tujuan pengembangannya, yang pertama meningkatkan efektivitas pembelajaran membaca, yang kedua menyesuaikan media dengan kebutuhan peserta didik, yang ketiga menarik minat dan motivasi belajar siswa, supaya pembelajaran membaca bahasa Arab tidak terasa monoton. Dan yang terakhir, mendorong kemandirian belajar, di mana siswa bisa belajar kapanpun dan dimanapun dengan bantuan media digital. Adapun langkah-langkah pengembangannya itu dengan menggunakan model ADDIE. Setelah mengetahui tujuan pengembangannya, kita perlu memahami bagaimana proses atau langkah-langkah mengembangkan bahan ajar digital. Yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama A, analisis, yaitu menganalisis kebutuhan siswa, materi, dan konteks pembelajaran. Yang kedua ada di desain, di mana kita mulai merancang isi, tampilan, dan struktur bahan ajar agar sesuai dengan tujuan belajar. Yang ketiga ada development, yaitu proses pembuatan bahan ajar digital berdasarkan desain yang sudah dibuat, misalnya membuat modul interaktif atau video pembelajaran. Yang keempat ada implementation, yaitu tahap penerapan atau uji coba bahan ajar kepada siswa di kelas atau secara daring. Yang terakhir ada evaluation, yaitu melakukan penilaian terhadap efektivitas bahan ajar dan memperbaiki kekurangannya. Jadi, model ADDIE ini membantu proses pengembangan agar lebih sistematis dan terukur. Setelah kita memahami langkah pengembangan, sekarang kita lihat bentuk dan contoh produk bahan ajar digital yang bisa digunakan untuk pembelajaran membaca bahasa Arab. Yang pertama ada modul interaktif dengan teks dan audio.
Modul ini membantu siswa membaca dan mendengarkan pengucapan kata Arab secara bersamaan, sehingga melatih kemampuan membaca dan mendengar secara terpadu. Yang kedua, ada video pembelajaran dengan subtitle Arab. Media ini membuat siswa bisa memahami konteks bacaan melalui visual dan teks yang berjalan. Cocok untuk pembelajaran yang lebih komunikatif dan menarik. Yang ketiga ada game atau kuis kosakata Arab yang berfungsi menambah motivasi belajar melalui permainan interaktif. Misalnya kuis mencocokkan kata dengan maknanya atau permainan tebak kosakata. Dan yang terakhir ada e-book dengan latihan pemahaman bacaan. Buku digital ini memuat teks bacaan Arab lengkap dengan soal latihan yang bisa dikerjakan langsung di perangkat digital. Jadi, berbagai bentuk bahan ajar digital ini bukan hanya menarik, tapi juga membantu siswa belajar membaca bahasa Arab secara aktif dan menyenangkan. Penggunaan bahan ajar digital ini memiliki banyak manfaat. Media digital dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam membaca karena tampilannya lebih menarik dan interaktif. Selain itu, penyajian materi selalu melalui unsur audio dan visual membantu siswa memahami isi bacaan dengan lebih mudah. Bahan ajar digital juga mendorong pembelajaran yang mandiri dan fleksibel, sehingga siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di sisi lain, penggunaan media digital turut mendukung penguatan literasi digital yang sangat dibutuhkan di era modern. Tentu dalam penerapannya juga ada tantangan, misalnya keterbatasan fasilitas digital di sebagian sekolah atau guru yang belum terbiasa membuat media digital. Namun solusinya bisa dengan mengadakan pelatihan guru, menggunakan aplikasi gratis, dan berbagi praktik baik antar pendidik. Dengan begitu, pengembangan bahan ajar digital bisa lebih mudah diterapkan. Jadi dari pembahasan ini bisa disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar digital sangat penting untuk meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab. Tidak hanya memanfaatkan teknologi, tapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakter siswa. Dengan bahan ajar digital yang baik, pembelajaran membaca bahasa Arab akan lebih menarik, efektif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Mungkin itu saja dari Ana. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, salah tabarakallah. Presentasinya salah ya. Nah, ini gambaran bagi para guru dan calon guru bahwa untuk penguatan ya, penguatan materi yang disampaikan di kelas itu juga bisa dimodifikasi dalam bentuk bahan ajar digital. Ya, jadi anak-anak yang mungkin IQ-nya tinggi, dia bisa sekali jelaskan itu langsung tangkap. Bahkan mungkin banyak pertanyaan yang untuk apa ya namanya ya penguatannya gitu. Jadi guru belum disampaikan dia udah jauh. Tapi bagi mereka yang kelas-kelas menengah ke bawah itu agak sulit ya kadang-kadang harus diulang lagi. Maka bahan ajar digital ini sangat diperlukan ya sangat diperlukan bagi anak-anak yang kelas IQ-nya menengah ke bawah ya. Kelas IQ menengah ke bawah ini perlu difasilitasi, artinya guru bisa membuat bahan ajar ya dalam bentuk ceramah misalnya atau apa namanya bentuk video pembelajaran, misalnya video pembelajaran di sini. Nah, bisa gurunya yang lagi jelaskan di ruang kelas itu juga direkam misalnya ya, bisa juga begitu atau cari momen lain yang lebih santai. Uh,
kemudian direkam gitu ya. Nah, kan kalau dalam bentuk YouTube misalnya itu bisa diulang lagi. Ketika misalnya dia kurang paham bisa diulang lagi. Nah, dan ini manfaatnya Masya Allah ya. Artinya, santri-santri, santri-santri atau siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut bisa belajar dan juga siswa-siswa yang lain di luar itu juga bisa belajar. Di sekolah-sekolah lain dan sebagainya. Jadi, insya Allah manfaatnya besar dan ini pahalanya insya Allah kalau ini apa namanya di ajilillah subhanahu wa ta'ala ikhlas lillahi ta'ala tentu ini membawa dampak pahala yang besar di sisi insya Allah ta'ala. Nah, Ikhwan dan akhwat sekalian, monggo kalau ada pertanyaan, kalau bisa disampaikan ke penyaji makalah ini. Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan ke makalah yang kedua. Silakan. Nah, Ustaz, hmm, anak langsung kanan saja. Bismillah. Anak share screen dulu. Suaranya tidak terlalu jelas ya, karena di sini jalan raya ya. Bentar lagi sampai di hotel. Mungkin pertanyaan ditampung dulu ya, kalau ada pertanyaan. Dilanjutkan ke penyaji yang kedua. Nanti bisa ada pertanyaan bisa di double ya, artinya dikumpulkan setelah selesai penyaji kedua. Nah, Bismillah. Untuk ikhwan, layarnya sudah, untuk semuanya, layarnya sudah kelihatan. Afwan. Sudah. Sudah. Oh, nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memaparkan beberapa presentasi yang akan saya sampaikan, yang dimana itu berjudul Strategi Mengatasi Kosakata Terbatas dan Struktur Kalimat Kompleks. Yang dimana kita ketahui pendahuluannya, pondasi komunikasi efektif. Bahasa adalah alat fundamental kita. Kosakata yang kaya dan pemahaman struktur kalimat yang baik adalah pondasi komunikasi yang efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Tanpa keduanya, ide sulit tersampaikan, gagasan kompleks tidak terjelaskan, dan potensi kita tidak tergali maksimal. Membangun fondasi ini sangat penting untuk kesuksesan pribadi dan profesional. Latar belakang masalahnya ialah kurang minat baca, yang dimana paparan teks terbatas menghambat penemuan kata-kata baru dan pola kalimat yang beragam. Yang kedua, komunikasi pasif, lebih banyak mendengar, yang dimana monoton konsumsi daripada aktif memproduksi bahasa, berbicara atau menulis. Yang ketiga, fokus pada hafalan. Sistem belajar yang fokus menghafal arti tanpa memahami konteks penggunaan aplikasi yang nyata. Yang dimana kita ketahui bahwasanya simbol masalahnya adalah berpusat pada kurangnya literasi bacaan, komunikasi yang pasif, dan metode pembelajaran yang terlalu fokus pada hafalan. Ini secara langsung menghasilkan kesulitan dalam belajar dan berinteraksi secara profesional, yang secara keseluruhan membatasi potensi dan daya saing individu. Di sini, dampak yang dirasakan ialah hambatan akademik, kesulitan memahami bacaan akademis, dan menulis esai yang koheren. Yang kedua, hambatan karir. Kesulitan menyampaikan gagasan kompleks secara profesional berdampak pada kemajuan karir. Dampak ini secara langsung mengaruhi performa akademik dan kemajuan karir, membatasi potensi individu dalam lingkungan yang kompetitif. Selanjutnya, strategi memperkaya kosakata, di mana kita membangun bank kata
Anda secara aktif dan berkelanjutan adalah kunci untuk berkomunikasi yang lebih baik. Pendekatan ini melibatkan interaksi yang disengaja dengan bahasa, yang dimana kita harus bisa membaca aktif, garis bawahi kata baru, tebak artinya dari konteks, dan tanyakan perannya dalam kalimat. Jurnal kata, catat kata baru artinya, dan contoh kalimat buatan Anda sendiri. Tinjau secara berkala. Yang dimana intinya, ini adalah bahwa penguasaan kosakata tidak hanya dapat dari menghafal daftar, tetapi melalui interaksi yang disengaja dengan teks dan penerapan pribadi melalui penulisan, yakni jurnal kata. Selanjutnya, di mana kita bisa mengaplikasikan dan membiasakannya. Gunakan kata baru tentang diri Anda untuk menggunakan 3 atau 5 kata baru setiap hari dalam percakapan atau tulisan. Aplikasi adalah kunci retensi dengan cara bermain, contohnya bermain kata, teka-teki silang, Scrabble, atau aplikasi kuis kosakata membuat proses belajar menyenangkan dan kompetitif. Gunakan thesaurus. Saat nulis, cari sinonim untuk kata-kata yang sering Anda gunakan untuk memperkaya variasi bahasa Anda. Selanjutnya, untuk memahami kalimat kompleks, yakni ialah membedah dan membangun kalimat yang lebih baik adalah keterampilan penting. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap struktur bahasa. Yang pertama yakni bedah kalimat, yang dimana identifikasi subjek, predikat, objek utama, klausa independen, dan kata sambung dalam kalimat kompleks. Yang kedua, latih otak. Latihan ini melatih otak untuk melihat pola arsitektur kalimat, meningkatkan pemahaman struktural. Mungkin untuk penjelasan latihan praktis, parafrase, yakni ialah ambil ide atau paragraf kompleks dan tulis ulang dengan kata-kata Anda sendiri. Ini memaksa Anda untuk mengolah struktur asli dan membentuk struktur baru yang Anda pahami. Boleh menggabungkan kalimat, ambil 2 atau 3 kalimat sederhana dan gabungkan menjadi satu kalimat kompleks dan yang logis menggunakan konjuksi yang tepat. Ini adalah latihan membangun sintesis. Jadi, sebelum Anda tutup, ada simpulan. Kunci utama untuk mengatasi kosakata terbatas dan struktur kalimat kompleks adalah konsistensi, yang dimana penerapan strategi ini setiap hari dan kemampuan komunikasi Anda akan bertransformasi secara signifikan. Dedikasi dan latihan berkelanjutan akan membuka pintu menuju ekspresi yang lebih jelas dan efektif. Mungkin itu aja yang dapat bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya Anda mohon maaf. Mungkin Anda bisa kembalikan kembali kepada Ustadz. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Syukron. Ya, alhamdulillah, insyaallah. Ya, iya, kok. Ya, baik, para mahasiswa, termasuk penyaji hari ini, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Jadi, kosakata itu tidak bisa masuk ke kepala kita sendiri secara otomatis banyak membaca ya. Jadi harus banyak membaca, terus kemudian kalau bisa tadi mau parafrase, itu bagus sekali ya parafrase. Jadi teks Arab yang sudah kita baca itu bisa nggak kita susun dengan bahasa kita, gitu. Nah, jadi susun dengan bahasa kita sehingga terbuat kalimat baru yang bagus gitu ya, dinamis. Dan kalau kita terbiasa seperti ini bisa menjadi seorang penulis yang hebat insya Allah. Dan para pelajar atau mahasiswa maksudnya ya, mahasiswa S2 terutama ya, S1 pun sudah ya, di UIN misalnya atau di beberapa kampus lain itu sudah mengharuskan menggunakan skripsi berbahasa Arab. Ya, skripsi berbahasa Arab. Jadi termasuk mungkin di saya Alia. Kalau di Sigma belum ya, kita kan masih cukup terbatas dalam konteks ini. Nah, yang jelas bahwa kalau antum S2 bahkan S3, jurusan bahasa Arab itu harus bahasa Arab ya, wajib hukumnya. Tidak boleh menulis dengan bahasa yang lain. Nah, cuma
alhamdulillah kita karena berada di zaman yang serba modern ya, jadi bisa dibantu ya kalau memang mau dibantu oleh kecanggihan teknologi ya, kalau mau. Tapi kalau mau manual juga lebih baik biar mengasah keterampilan antum ya. Jadi ya sekalian, ya kalau ingin berkembang tentu tidak boleh kita berpangku tangan ya. Artinya terus meningkatkan kemampuan kita ya. Mumpung masih muda ya, belum menikah misalnya, atau kalaupun sudah menikah belum punya anak, atau anaknya masih kecil-kecil, ini masih sangat memungkinkan ya untuk mengembangkan diri ya. Jadi Imam Ahmad kan juga menyatakan atlubul ilma hatta adkhulal kubur gitu ya. Saya menuntut ilmu sampai datang kematian ya. Sampai menuju kuburan. Artinya bahwa teruslah menuntut ilmu, teruslah mengembangkan diri ya. Imam Imam siapa namanya? Syalbani rahimahullah taala, beliau juga ya dalam keadaan kita menjadi orang yang pertama masuk perpustakaan dan orang terakhir pulang perpustakaan, dan untuk mengasah kemampuan bahasa Arab ya, maharatul qiraah, maharatul kitabah ya, ini mau tidak mau harus banyak baca teks-teks Arab ya, teks Arab dibaca, kemudian kalau setelah membaca pengen parafrase misalnya, apalagi pelantun misalnya pengen eh, apa namanya tulisannya dimuat di jurnal Sinta 2 misalnya ya, ada Sinta 2 bahasa Arab, ada Sinta 2, Sinta 1 bahasa Arab ya. Jadi ini ada namanya Turnitin ya, Turnitin Arab juga ada. Jadi kalau misalnya kopi-kopi dari tempat-tempat lain itu bisa tidak diterima karena maksimal kan kesamaan atau similarity-nya itu maksimal 20% ya. Berarti 80% harus tulisan sendiri ya, gitu ya. Nah, kalaupun ada kesamaan itu hanya karena apa? Ya, ya apa dari ya kan kita kadang bisa menulis itu bisa jadi ada kesamaan dengan orang lain gitu. Bisa jadi kan kayak nama-nama orang aja kan banyak yang sama kan. Jadi artinya kesamaan itu tidak bisa kita hindari karena menyebutkan nama, menyebutkan tempat itu kan ada kesamaannya. Nah, belum lagi kata-kata kita kadang-kadang ada kesamaannya dengan yang dipakai atau yang ditulis oleh orang lain. Ya, eh, jadi mahasiswa sekalian, ya antum masih banyak waktu insya Allah Ta'ala ya, gunakan di sela-sela untuk mengajar misalnya ya, atau di sela-sela antum ada waktu kosong, gunakan untuk kebaikan, untuk menulis ya, untuk membaca ya, terutama membaca ya, membaca itu meningkatkan mufradat yang antum kuasai. Ketika misalnya apa namanya, kalau ada kata malas tadi ya, itu menyelisih ya. Ya, ya betul ya. Memang banyak banyak manusia itu pengennya roha ya. Roha itu ya bermalas-malasan ya. Tapi ada perkataan ya dalam patah ya menyatakan bahwa kemalasan itu akan menuai eh, ya penyesalan ya, menuai penyesalan di kemudian hari. Mungkin hari itu dia belum menyesal, masih terlena dengan kesantaiannya dan sebagainya. Nah, seorang Muslim tidak boleh ya, tidak boleh malas ya. Bahkan sering kita dengar manjat wajada, siapa yang sungguh-sungguh maka akan sukses ya, akan berhasil, apa yang akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Kemudian uh, ya siapa yang menanam dia akan memanen misalnya dan sebagainya. Jadi ya itulah motivasi buat kita semua bahwa kita harus sungguh-sungguh. Imam Syafi'i salah satu perkataannya ya, beliau menyatakan apa? Lantana lal ilma illa bisittatin. Tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat kata beliau ya. Salah satunya apa? Ijtihad ya. Wajtihadin. Sungguh-sungguh ya. Bukan hanya ijtihad, hirs ya. Hirs itu semangatnya luar biasa. Hirs ya, kalau bahasa mudahnya rakus. Rakus terhadap ilmu, rakus terhadap ilmu ini luar biasa. Jadi perlu keteladanan kita ya, bahkan para imam terdahulu, misalnya ulama terdahulu itu ya saking gemarnya membaca sampai lupa dengan hal-hal lain yang mungkin bagi dia juga penting ya. Saking saking apa namanya? Saking lupanya ya. Baik mahasiswa dan mahasiswa sekalian, kita cukupkan di sini ya, insya Allah kita lanjut di session yang
ketiga nanti di jam 10-an kurang lebih ya, naktafi bihada di mata kuliah terbawi insyaallah. Naktafi bihada wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jazakallah kasih. khair.